Selamat malam semuanya, teman-teman. Ayo bisa on cam, bisain on cam. Jangan lupa untuk ganti namanya pakai nama squad baru nama ya. Teman-teman, temennya boleh diajakin join Zoom ya, karena waktu udah jam 7. Selamat malam Mas Yudi, apakah sudah bisa terhubung lagi? Iya, iya, belum. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Oh ya, perkenalkan aku Angel yang biasanya nemenin Kak Bazar, tapi Kak Bazarnya sekarang lagi ada urusan. Kak Bazarnya cuma bisa join, cuman aku yang gantiin buka Zoom-nya ya teman-teman. Oke, mungkin karena udah jam 7 lebih 3 menit, kita bisa langsung mulai. Baik, Kak Yudi, saya persilahkan untuk memulai kelas Excel yang ketiga hari ini. Ya, oke. Oke, thank you, Mbak Jul. Ya, selamat. Oke, ini kelas yang sama dengan yang hari pertama ya, Mbak Angel ya? Atau beda ya? Iya, Sama ya? Oke. Oke. Ya, baik teman-teman, mungkin kita mulai. Jadi saya akan share konten dulu. Adrenalinnya ya gitu sudah ya? Kak Angel sudah masuk. sudah. Oke, oke. Baik teman-teman, kita mulai materi yang nah, jadi kemarin kita juga kalau belum hari pertama, saya nggak tahu yang hari kedua kemarin seperti apa. Hari pertama kemarin kan kita belajar dasar materi yang ada di Excel. Nah, kita akan lanjut ke materi yang mungkin sebelumnya kita bisa mulai dulu ya. Jadi silakan teman-teman bisa silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Materi kali ini sebenarnya lebih sedikit ya kalau saya boleh sharing ya. Jadi materi yang akan kita pelajari kali ini adalah benar-benar fungsi yang saya rasa itu sangat sering banget kita jalankan gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngomong di daerah perkantoran gitu ya, di perkantoran itu sangat sering banget. Oke, oke, suara saya cukup jelas atau gimana? Oke, ya, ya mungkin mohon maaf ya karena suara saya lagi di public space juga sih sebenarnya. Jadi mohon maaf semoga lebih jelas sih suara saya ya. Oke, akan saya coba jelas gitu ya. Oke, saya izin sekitar 2-3 menit ya untuk pindah boleh. Baik, Kak.
Oke, teman-teman sebentar ya, ditunggu dulu. Teman-temannya boleh diajakin, kan ini juga masih belum join semua kan ya. Halo, halo. Feel better kah suara saya? Iya Kak, Better udah. ya? Udah. Oke, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Oke, kita akan mulai apa namanya materi kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan belajar bareng-bareng yaitu lookup dan VLOOKUP seperti itu ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar bareng-bareng juga mengenai beberapa fitur penting yang ada di Excel gitu ya. Kaitannya dengan sort and filter, kemudian kita juga akan belajar bareng data validation, conditional formatting, gitu kan. Terus yang terakhir kita juga nanti akan bareng-bareng belajar kaitannya date, currency, tabel, dan shortcut gitu kan. Jadi ini benar-benar basic banget. Nah, nanti harapannya teman-teman juga bisa apa sharing juga ketika ada beberapa hal yang kita sharing bareng-bareng gitu ya. Oke, nah tadi saya sempat share ke Kak Fajar gitu ya. Nggak tahu sudah sempat di-share ke teman-teman nggak ya untuk materi apa namanya worksheet yang bareng-bareng. Jadi biar teman-teman nanti kita bisa praktek bareng-bareng gitu. Sudah terima semua? Sudah ya? Oke, kita lanjut untuk materi kita yang pertama, yaitu adalah kaitannya lookup, permasalahan pencarian. Ya. Jadi rumus-rumus dasar itu kita ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Jadi sebenarnya ada lagi yang satu yang sudah lumayan sering dipakai yaitu XLOOKUP. Ya. Jadi kalau VLOOKUP sama HLOOKUP itu kan masih dibedakan tergantung dari jenis datanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau V berarti kita melihat itu adalah data yang digunakan atau data yang tersedia itu adalah vertical data. Kemudian kalau H its lookup itu adalah horizontal gitu kan. Sehingga kalau sekarang ini lebih sering kita menggunakan rumus atau fungsi XLOOKUP, yang mana itu gabungan antara horizontal dan vertikal data sehingga kita tidak kemudian apa namanya pusing oh ini mana yang harus kemudian VLOOKUP ini mana yang kemudian harus menggunakan XLOOKUP kayak gitu. Tapi secara basic teman-teman mesti tahu dulu VLOOKUP itu seperti apa, HLOOKUP itu seperti apa ya. Nah, kira-kira mungkin saya bisa dibantu dulu teman-teman yang sudah atau belum pernah sama sekali menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP itu mungkin bisa share di kolom chat ada berapa sih dari sekitar 39 partisipan kira-kira yang sama sekali belum pernah menggunakan HLOOKUP, VLOOKUP. Oke, silakan bisa chat di kolom chat. Oke, udah pernah. Yang belum pernah. Oke, satu. Oke, dua. Oke, ada lagi yang belum? Oke, oke.
Oke. Jadi beragam ya, ada yang belum, ada yang sudah pernah gitu kan. Tapi oke, kita akan mungkin agak pelan-pelan juga ya, yang belum, karena nanti fungsi lookup VLOOKUP itu sama halnya dengan fungsi if. Jadi logiknya itu harus dapat dulu. Yang paling logik dapatnya itu harus kuat itu sebenarnya fungsi if. Tapi kalau misalkan lookup ini sebenarnya logiknya lebih simpel, tapi penggunaannya nanti lebih banyak penggunaan data yang jumlahnya besar, kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan bareng-bareng praktek satu persatu mengenai fungsi lookup dan VLOOKUP, gitu ya. Nah, yang pertama adalah rumus VLOOKUP. Jadi intinya itu adalah rumus VLOOKUP itu adalah fungsi untuk mencari data pada kolom, pada sesuatu kolom dan baris gitu kan. Nah, fungsi utamanya itu adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian kuncinya ya, terus kemudian bisa koma ataupun tanda petik. Jadi teman-teman nggak usah bingung mana yang kemudian harus koma, harus tanda petik. Ikuti nanti aturan yang ada di laptop ataupun notebook atau PC-nya teman-teman, gitu kan. Selanjutnya yaitu titik dua atau koma indeks, ya, terus kemudian nilai salahnya. Nah, ini bisa menggunakan false atau kita bisa menggunakan nol, kayak gitu ya. Nanti mungkin kita lebih prakteknya lebih gampang. Nah, contohnya ini ya. Jadi penerapan VLOOKUP kita bisa tahu di sini ada data ID, ada nama awal, nama akhir, kota, domisili, gaji, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah kita ingin mencari nama akhir dari Jundan, gitu ya. Kita jadi ada dua data yang kita gunakan di sini, yaitu kolom B dan kolom C. Jadi Jundan harusnya itu kan nama akhirnya adalah Haris, gitu kan. Jadi fungsinya nanti yang benar itu adalah seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi contohnya VLOOKUP, kemudian data yang akan kita kunci yaitu adalah atau biasanya kita sebutnya source datanya, ya. Data yang jadi inti untuk mencari data lain, ya. Kita gunakan di sini adalah nama awal. Kemudian titik dua kita rentang antara B sama sampai E. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus sampai B atau E atau bisa B dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya datanya tergantung, jadi nggak harus sampai E itu ya. Nah, nanti tergantung kebutuhan data kita seperti apa. Yang kemudian adalah titik dua, di sini adalah dua, ya. Nah, di sini adalah dua. Dua itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nama akhir yang sedang kita cari atau sourcing-nya itu adalah di baris kedua. Kemudian titik dua, baru false. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kita akan praktek aja ya. Jadi biar teman-teman juga lebih dapat seperti itu ya. Saya akan share dulu. Oke. Oke, sudah muncul Excel ya, teman-teman ya. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita akan punya data ya. Jadi ini adalah tabel latihannya. Kita di sini punya data intinya itu adalah nomor pemesanan, ya. Kemudian di kolom K ini nomor pemesanan. Kemudian L ini adalah nama customer, ya. Kemudian M itu adalah jenis kelamin dan kolom N itu adalah domisili. Gitu ya. Saya sekaligus akan menjelaskan mengenai perbedaan lookup dan VLOOKUP, ya. Kemudian kalau VLOOKUP, kita di sini tabel latihannya ya, yang kita tahu datanya itu adalah nomor pemesanan. Jadi gimana caranya kita menggunakan mencari untuk nomor customer, domisili, dan lama pengiriman. Nah, untuk data yang tersedia itu secara vertikal, kita menggunakan rumusnya itu VLOOKUP. Kemudian data yang selanjutnya adalah ketika data yang tersedia itu adalah secara horizontal, maka kita akan menggunakan rumus lookup. Nah, contohnya di sini. Ini adalah data referensinya. Nomor pemesanan ini, nama customer ini, ya. Ini adalah vertikal ya. Datanya berbentuk vertikal seperti itu. Jenis kelaminnya juga vertikal, domisili juga vertikal, gitu kan. Nah, yang dimaksud data horizontal itu seperti apa? Di sini adalah contoh adalah lama pengiriman. Jadi ini adalah ada grouping name-nya.
yaitu kota dan lama pengiriman. Kota itu adalah Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sedangkan datanya itu adalah ke kanan, ke horizontal. Ya kan? Jadi itu dulu. Data vertikal itu contohnya adalah nama customer nih, di kolom L. Nah, teman-teman tahu kan, berarti ini adalah data L, ini adalah data vertikal. Gitu ya. Yang kedua, itu adalah data lama pengiriman. Lama pengiriman berarti datanya itu adalah horizontal. Ya, kita mulai dari sini. K17 sampai O17 itu datanya adalah horizontal kayak gitu. Nah, ini adalah data referensinya. Sekarang pertanyaannya adalah kita akan mencari data customer, nama customer yang kita tahu adalah nomor pemesanan. Nah, menurut teman-teman silakan tulis di kolom chat. Ketika kita mau mencari nama customer, kira-kira kita akan menggunakan rumus apa? VLOOKUP atau VLOOKUP? Silakan. Oke, good job. Jadi benar, jawabannya itu adalah VLOOKUP. Ya, jawabannya adalah VLOOKUP. Kenapa? Karena data yang kita cari, sourcing-nya itu adalah datanya di vertikal. Ya. Jadi kita bareng-bareng akan mempraktekkan gitu ya. Kita akan mencari data nama customer. Yang kita punya itu adalah data nomor pemesanan. Jadi caranya kita yaitu adalah sama dengan di lookup langsung ya. Kemudian adalah selanjutnya adalah buka huruf. Kemudian lookup value. Lookup value itu adalah mana yang data yang sudah diketahui, gitu kan? Yaitu adalah nomor pemesanan tadi kan. Kita klik di sini di nomor pemesanan satu aja. Kita klik. Nah itu di D4. Kemudian titik 2 ya, ikutin arahan seperti ini ya. Jadi teman-teman di sini kalau Office-nya sudah cukup update, itu nanti akan muncul seperti pedomannya, pedoman untuk penggunaan rumus di sini. Nah, VLOOKUP kemudian D4, D4 itu adalah lookup value-nya yang sudah kita tahu. Kemudian titik 2 atau koma, jadi jangan pusing mana yang menggunakan titik 2 atau koma, itu tergantung dari fungsi yang muncul di sini, pedoman yang muncul di sini ya. Jadi nggak usah khawatir mana membedakan titik 2 atau koma, gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah D4. Nah, selanjutnya itu adalah tabel array-nya, ya, tabel array-nya. Nah, yaitu kita ke data referensi sini, ya. Kita klik di sini itu adalah dimulai dari apa? Dimulai dari nomor pemesanan yang sudah kita tahu bersama, gitu ya. Kita klik di sini datanya, klik. Nah, kemudian kita tarik rentangnya, ya, seperti ini. Kita blok semuanya. Oke, kayak gini ya. Oke, nah sambil diperhatikan juga, ketika saya ngeblok, itu kan di sini akan muncul dua ya, kelihatan nggak? 2R kali 2C, 1R kali 2C, kelihatan ya. Jadi menunjukkan bahwa nama customer itu berada di kolom atau urutan nomor 2. Kemudian kalau kita geser lagi ke jenis kelamin, ya, itu akan ketahuan bahwa 3C. 10R kali 3C. 3 itu menunjukkan bahwa 3 itu adalah urutan 3. Kolom nomor 3. Misal kemudian di domisili itu adalah 4C. Nah, 4 itu menunjukkan angka kolomnya itu berada di kolom berapa. Mungkin kalau datanya sedikit seperti ini, ya tidak terlalu berfungsi atau kita bisa ngitung sendiri kan. Oh, ini adalah di kolom 1, ini kolom 2, nama customer, jenis kelamin, kolom nomor 3, domisili kolom nomor 4, sorry. Tapi bayangkan kalau jumlahnya itu sangat banyak, ribuan. Masa teman-teman akan menghitung satu-satu? Kan nggak mungkin. Nah, makanya alat bantunya itu tadi seperti ini. Jadi di sini 2R kali 2C, berarti kolom 2. Nah, ini juga 4R kali 3C, kolomnya nomor 3, berarti 4 itu adalah di sini kolomnya nomor 4. Ya. Kita balik lagi ke fungsi rumusnya setelah kita blok. Oke, jangan lupa kemudian kita F4. F4 itu menunjukkan bahwa dikunci datanya itu biar nggak bergerak, kayak gitu ya. Nah, kita ambil F4 atau biasa tergantung laptop masing-masing bisa Fn plus F4 gitu ya. Kita coba di sini adalah kita kunci. Nah, setelah tandanya kunci itu adalah akan berbentuk dolar kayak gini. Nah, setelah itu kita titik 2 lagi.
Nah, setelah titik 2, maka kita tadi akan nama customer. Jadi di sini tadi menunjukkan bahwa nama customer ada di kolom nomor 2. Kita klik di sini nomor 2, kemudian titik 2, ya. Nah, silakan teman-teman isi di sini itu adalah exact match, yaitu false ataupun nol. Nah, kalau saya secara pribadi lebih sering pakai nol karena lebih simpel gitu ya. Kemudian kita tutup kurung. Nah, ini sudah, selanjutnya kita enter. Nah, nama customer untuk nomor pemesanan 106 itu adalah Yona. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Akan muncul semuanya. Kita cek random check ya. 103 Clara. Nah, benar, 103 Clara. 107 Gina. 107 di sini juga Gina. Kayak gitu. Itu adalah nama customer. Oke, semoga dapat dipahami teman-teman. Lanjut kita akan ke domisili kolom F ya. Kira-kira untuk mencari domisili kita menggunakan rumus apa? VLOOKUP atau lookup? Silakan tulis di kolom chat. Oke, benar. Jawabannya adalah kita menggunakan VLOOKUP ya. Nah, selanjutnya tadi kalau kita tahu di sini bareng-bareng ya. Nah, kita kan balik ke sini. Ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. D4 itu ini. Terus kemudian rentangnya itu ini tadi ya. Kemudian kolomnya adalah kolom 2. Nah, untuk nama customer ini kolom 2. Kalau kita mencari domisili, kira-kira di sini kan 2. Ya, di sini yang saya blok ini 2. Kira-kira untuk domisili kira-kira saya tulis angka di sini berapa? 1K, 2K, 3K, 4K, atau 5K, atau dan seterusnya. Oke, baik. Good. Jadi benar. Apa yang ditulis di sini itu adalah angka 4. Pertanyaannya mungkin yang masih belum tahu kenapa angka 4. Karena itu tadi kita ada di kolom ini ya. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, di sini kita berada di kolom 4. Kita lanjut aja sama dengan VLOOKUP. Kemudian itu adalah kita klik lookup value-nya. Lookup value-nya itu adalah di kolom nomor pesanan. Kemudian titik 2. Kemudian lanjut ke rentang, yaitu dimulai dari nomor pesanan. Kemudian kita blok di sini semuanya. Ya. Kemudian jangan lupa itu adalah F4 atau FN F4. Nah, selanjutnya titik 2, kemudian kolom 4. Nah, di sini saya coba akan menggunakan false ya. Oke. Jadi kita kemudian drag ke bawah. Kita cek di sini ya. Nomor pemesanan 106 itu Palembang. Kita cek di sini ya. 106 Palembang. Random cek lagi. Kemudian 110 ada di Bandung. 110 Bandung, benar. Kemudian 107 Surabaya, 107 Surabaya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi penggunaan rumus fungsi VLOOKUP. Oke, dan terakhir untuk lama pengiriman. Untuk data lama pengiriman, kira-kira di sini. Ya. Maaf, kok Ya, di silakan. yang domisili value ya jadinya. VLOOKUP 4 ke 4 sama false. Kurang 4-nya ya. Gimana suaranya agak putus-putus? Rumusnya. Kurang 4. Oh iya, kurang 4 ya. Ini ada 4 nih. Oh ya, sudah Ini bisa. kan? Sudah bisa. Oh, oke. Oke, Kasih. kamu lagi ngecek ya tadi? Lagi Iya. praktek juga? Iya. Oke, jadi kurang 4-nya ya. Jadi Mm-mm. kalau dikasih 4, baru akan muncul kayak gitu. Ya, makasih Kak Waryudi. Oke, Mas Welton. Oke, lanjut. Untuk dari VLOOKUP ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Wah, ini siapa ini? Yosea D. Jaiten. Gimana itu? Susah bacanya. Ini sudah spoiler. Oke, VLOOKUP aman ya? Ada pertanyaan nggak?
Aman ya. Oke. Hopefully aman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke kolom G, yaitu lama pengiriman. Nah, kira-kira untuk lama pengiriman kita menggunakan fungsi apa? Silakan. Lookup. Oke, good job. Ya, benar. Nah, pertanyaannya kenapa kok menggunakan lookup? Kira-kira kenapa? Kenapa nggak lookup? Karena datanya horizontal. Karena datanya horizontal atau header-nya ke samping. Datanya horizon. Oke, betul. Nah, secara fungsi, secara konsep itu akan sama aja, ya. Tinggal di sini itu adalah lookup. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira untuk lookup tadi kan seperti ini ya. Nah, tetap muncul yang namanya lookup value. Nah, kira-kira untuk lama pengiriman kita akan menggunakan lookup value-nya apa? Silakan tulis di kolom chat. Domisili. Oke. Ada jawaban lain? F4 kota. Oke. F4 ini siapa nih? Arhadia. Kenapa nih? Maksudnya F4 itu F4 mana? Arhadia. Itu Kak, domisili. Maksudnya F4 itu Palembang. Oke, benar. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya F4 tadi, ya. Jadi ketika kita ngomongin yang lookup value itu adalah data yang sudah kita ketahui. Maka benar jawabannya itu adalah Palembang ini, gitu kan. Nah, kemudian untuk tabel array-nya, ya, tabel array-nya itu adalah data yang akan kita cari di situ. Yaitu kalau tadi kan kita berkutip di sini kan, ya. Nah, yang paling benar selanjutnya itu adalah kota. Jadi rentangnya atau tabel array-nya itu kita menggunakan kota. Kenapa nggak domisili? Ya, karena di data domisili udah selesai. Ya, maksudnya selesai itu tidak ada data yang mengikat selanjutnya. Maksudnya adalah Bandung, ya udah Bandung. Bandung itu mengikat laki-laki, data Andi, data 101. Tapi tidak ada data yang menunjukkan bahwa lama pengiriman kayak gitu. Jadi jawaban yang benar selanjutnya itu adalah setelah F4, yaitu adalah kota. Karena di sini sudah jelas bahwa untuk kota Jakarta itu lama pengiriman 1 hari, Bandung 2 hari, Palembang 2 hari. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lookup. Tentangnya tadi lookup value-nya adalah F4, benar. Kemudian titik 2, kita klik di sini, kita blok. Kemudian jangan lupa Fn plus F4 atau langsung F4. Kemudian titik koma atau koma, angka berapa kira-kira? Oke, good job. Angka 2, benar teman-teman. Itu angka 2. Selanjutnya, apa itu tadi? Yang Surabaya belum diblok. Surabaya belum diblok. Oh iya, thank you koreksinya. Atau gini aja, atau kita menunjukkan nanti ada error enggak ya? Kita coba ya. Jadi dengan kalau misalkan data Surabaya tidak diblok, kira-kira yang akan muncul seperti apa? Thank you, Muhammad Effendi. Dua, kita menggunakan. Nah, akan muncul error. Muncul errornya apa? Dia itu data Surabaya. Loh, Surabaya kenapa kok error di sini? Karena ternyata yang saya blok itu kurang, yaitu Surabaya itu lupa ke blok. Nah, hal-hal error seperti ini sangat sering ketika kita menggunakan data yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti kemudian kalau menunjukkan error itu jangan panik dulu, jangan khawatir dulu gitu ya. Bahwa kita cari pelan-pelan. Bahwa itu biasanya saya secara pribadi juga sering menggunakan mengalami hal itu ya. Apalagi kalau fungsi if, VLOOKUP itu kalau error itu udah pusing karena akan impact-nya kemana-mana, ya kan?
Kalau datanya masih simpel kayak gini, it's okay, kita bisa cari satu-satu. Tapi kemudian kalau datanya gede dan lain sebagainya, itu teman-teman nggak perlu kemudian panik dan bingung. Kita pelajari aja satu-satu. Oh benar ini kan. Nah, ketika teman-teman double klik di sini, dia akan muncul mengarahkan kemana si rumus itu berjalan, gitu ya. Jadi contoh, di sini lookup value-nya, oh udah benar, yaitu di Palembang. Di sini dua udah benar, so ini posisi dua. Oh ternyata salahnya itu adalah di rentangnya tadi. Kenapa? Yaitu yang Surabaya tidak jadi atau lupa di blok kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa ngulang dari awal atau kita bisa di sini langsung ubah aja. N kita delete menjadi O. Nah, dia automatically langsung ngeblok sampai ke Surabaya. Nah, kita coba enter. Nah, di sini langsung 2 hari. Oke, oke, oke. Fungsi VLOOKUP, lookup seperti itu. Contohnya, kira-kira ada pertanyaan sebelum mungkin kita bisa lanjutkan. Oke, aman ya berarti ya. Jadi seperti itu fungsi lookup. Jangan khawatir ketika nanti teman-teman sudah familiar itu malah sangat bukan membingungkan ya, tapi sangat banget membantu teman-teman untuk proses di dalam dunia kerja, gitu ya. Oke, kita mungkin akan lanjut. Nah, ini adalah contohnya tadi ya. Nah, sudah belajar bareng-bareng, mungkin kita akan skip di sini. Oke. Nah, ini tadi juga udah lookup dan output ya. Jadi fungsi dasarnya atau perbedaan intinya itu terdapat pada di mana kita menggunakan datanya seperti ini tadi. Jadi kalau data yang tersedia itu adalah vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Kalau datanya itu horizontal, maka kita menggunakan lookup. Ya. Nah, ini contohnya kita tadi udah praktek bareng. Oke, kita akan lanjut. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke studi kasus dulu ya. Silakan. Jadi di sini ada konteksnya, selesaikan semua permasalahan yang ada di file. Instruksinya sudah jelas ya, soalnya nomor 23, 6 dan 8. Instruksinya buat salinan file. Jadi Kak di sini ya. Kak Angel, linknya sudah bisa dibagikan ke teman-teman. Sudah dikirim di grup oleh Kak Basar ya, Kak? Oh, oke, I see. Oke, nah untuk breakout room-nya mungkin Kak Angel bisa dibantu. Oke, teman-teman boleh langsung masuk ke breakout room ya. Oke, di City dari Arida ya. Oke, silakan. Silakan bisa di-share konten. Oke. Oke, sudah muncul. Oke, silakan Arida. Bisa explain. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 1, pada gaji pokok menggunakan VLOOKUP seperti biasa, kemudian untuk tunjangannya menggunakan VLOOKUP dan if, pajak juga menggunakan VLOOKUP, dan untuk gaji bersih seperti biasa menggunakan penjumlahan. Kemudian untuk di soal nomor... Oke, sebentar. Sorry, sebentar. Boleh ke atas. Oke, boleh lihat yang di kalau gaji pokok. Oke, terus yang di tunjangan. Oke, bisa di itu
eh, diperkecil, di zoom out layarnya. Ini kan 100%. Good job. Kekecil. Jadi 80. 80. Bentar, Kak. Oke, oke, cukup. Oke. Nah, dari sini di sini tim kelompok di City ya. Di City itu menggunakan rumus gabungan. Kira-kira kelompok lain ada yang seperti ini juga atau mungkin berbeda? Ada yang berbeda? Kelompok mana yang berbeda? Atau sama semua? Sama. Oke, sama semua ya. Oke, oke. Sip, thank you. Ya, beda tempat if. Oke. Oke, terus ada lagi. Oke, good. Oke, silakan bisa lanjut. Ya, jadi maksudnya tadi pertanyaannya itu apa? Karena memang sebenarnya kita bisa menggunakan yang rumus terpisah atau gabungan kayak gini. Jadi ekspektasi saya malah teman-teman tadi masih terpisah-pisah gitu. Jadi lupa dulu terus baru gabungan. Tapi ini malah lebih simple gitu ya. Jadi ujuk buat tim GCT dan beberapa tim yang lain. Silakan bisa dilanjut, Arida. Untuk di soal nomor 2, ini untuk mencari materi sama menggunakan VLOOKUP seperti biasa dan biaya juga sama. Kemudian untuk di soal nomor 3, harga awal sama menggunakan VLOOKUP dan untuk harga setelah diskon menggunakan penjumlahan biasa. Kemudian untuk soal nomor 4, ini harga satuan menggunakan VLOOKUP seperti biasa. Dan selanjutnya untuk di nomor 5, untuk mencari nama kelas, ini menggunakan rumus gabungan VLOOKUP dan left ya Pak. Dan untuk biaya VLOOKUP seperti biasa. Untuk diskon, ini dari biaya dikali diskonnya, dan untuk jumlah biaya pengurangan seperti biasa. Nah, untuk soal nomor 6, untuk mencari status ini menggunakan write sepertinya. Sepertinya ada yang kemudian untuk nomor 7, untuk mencari nama barang, saya menggunakan VLOOKUP biasa, tidak ada gabungan, dan untuk diskon menggunakan VLOOKUP juga ya Kak. Kemudian untuk soal nomor 8, jenis bus, mencari jenis bus ini menggunakan VLOOKUP juga. Dan untuk pendapatan tiket bus ini saya menggunakan SUMIP Kak. Kemudian untuk soal nomor 9, gaji pokok menggunakan VLOOKUP, tunjangan struktural juga menggunakan VLOOKUP, kemudian tunjangan transportasi juga menggunakan VLOOKUP, dan total gaji menggunakan penjumlahan seperti biasa. Untuk jumlah pegawai, saya menggunakan rumus COUNT-IT. Sudah? Sudah Kak.
Oke. Thank you buat siapa Rida dari DCT ya. Nah, saya tertarik untuk kolom yang apa namanya fungsi di edge lookup dan flip. Itu ya, salah satu flip aja fungsinya. Mohon maaf, yang mana Kak? Boleh diulang? Fungsi atau rumus yang flip atau lookup. Coba itu. Oke. Nah, di sini ada yang apa namanya cukup berbeda dalam, tapi bukan berarti salah gitu kan. Jadi maksudnya untuk yang sebentar, untuk di ini apa namanya lookup value-nya gitu. Ada yang berbeda dari punyanya Rida atau di Siti. Mungkin ada yang berbeda atau sama semua. Kelompok lain gimana? Beda. Oke, Mahfud Effendi, apa nih? Kira-kira yang beda apa? Untuk yang kolom tunjangan ya Kak? Iya, ini tunjangan ya. Jadi Iya. saya yang di luar itu rumus if-nya Kak. Oke. Jadi Ya, if, jadi penempatan. Lanjut. if lalu yang saya kriterianya itu yang nikah, lalu jika benar pakai, jadi VLOOKUP-nya itu pakai yang tetap golongan sih Kak. Oke. Nah, jadi lebih ke posisi if-nya ya. Jadi penggunaan if-nya mau logikanya mau kita if dulu atau VLOOKUP. Nah, maksud saya adalah pertanyaannya untuk yang VLOOKUP ini nih, apa namanya rumus VLOOKUP-nya. Jadi apa namanya lookup value-nya. Kira-kira ada yang berbeda nggak? Yang itu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung ya dolar C4 sampai berapa itu? C4 sampai C13 ya, betul ya? Oke, ada yang beda nggak? Ada apa semuanya seperti ini? Kalau saya beda Kak, nggak semuanya Pak, nggak semua pakai F4. Oke, Aradia, boleh dibantu share? Thank you dari siapa ini tadi? Oh ya, oke. Di Siti. Thank you ya. Iya Kak. Wait ya Kak. Kebetulan Oke. laptop saya agak lemot Kak. Jadi mohon Ya, ditunggu oke. sebentar. Nah, jadi sebenarnya nanti kita akan cek di dia seperti apa bedanya. Tapi basically itu adalah benar yang disampaikan so sama tim DCT tadi ya, DCT tadi. Cuma memang itu ada plus dan minusnya. Satu plusnya itu adalah data semakin terkunci, data semakin valid, gitu kan. Nah, itu dari sisi minusnya. Nah, yang kedua dari sisi kurangnya itu adalah ketika data itu ribuan dan lain sebagainya, itu kalau kita tidak pintar memainkan fungsi F4-nya tadi atau dolar, ada dolar, itu akan bingung kita ketika ada error. Tapi dibandingkan dengan kurangnya, lebihnya justru lebih banyak. Jadi good job untuk tim DCT tadi lengkap banget itu untuk fungsi lookup range-nya. Oke, Fantasy Four gimana? Ada dia? Sudah muncul belum ya Kak? Sudah. Oke. Ini kurang lebih, mohon maaf sebentar. Ya, saya sebentar besar dulu. Kurang lebih kayak gini sih Kak, kalau saya. Jadi depannya ini nggak dikunci sama F4, jadi merumus ke C4, di golongannya langsung, terus ke tabel tunjangannya. Di sini saya ubah nama tabelnya jadi tabel tunjangan, seperti itu. Kemudian juga masuk ke if kurang lebih sama kayak
Pak Arinda tadi, tapi nggak semua Hmm. saya kunci sih. Oke. Jadi gini, perbedaannya ya, kalau teman-teman bisa cek di situ, coba di kolom tadi yang tunjangan. Oke. Ya. Oke, di sini itu adalah sama dengan VLOOKUP C4 gitu. Coba Iya. agar dia bisa digeser lagi ke C4. Ya, C4. Oke, di sini kan sama dengan VLOOKUP C4. Jadi hadiah tim Fantastic Four itu hanya ke C4-nya saja, gitu ya. Jadi lookup range-nya tadi. Nah, tapi yang di hadiah tadi adalah di blok keseluruhannya, gitu. Jadi kalau yang Fantastic Four itu atau fungsi yang default itu hanya menggunakan satu kolom saja, satu baris, satu sel, yaitu di sel C4 tadi. Gitu. Jadi lebih praktis gitu ya. Tapi fungsi yang di di CP tadi itu untuk lebih lebih kuat lagi datanya gitu kan, karena kita langsung ngeblok semua datanya, kemudian kita V4 kan. Itu sih bedanya ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa plusnya seperti itu, minusnya bayangkan kalau jumlah datanya banyak dan kita dituntut lebih cepat lagi gitu kan. Nah, fungsi C4 yang disampaikan di Arhadia ini akan lebih bagus gitu untuk digunakan gitu ya. Oke, thank you Fantastic Four dan DCT. Jadi Oke, thank you, dua-duanya Kak. sudah benar ya. Oke, saya akan lanjut materi ya. Oke, sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kelompok lain ada kesusahan nggak? Aman ya? Oke, kalau aman kita akan Saya mau lanjutkan bertanya dulu. Kak Yudi. Oke, oh iya, silakan, silakan. Jadi kemarin itu sempat jadi pertanyaan saat kapan menggunakan true, saat kapan menggunakan false-nya. Oke, saat kapan menggunakan true, saat kapan menggunakan false. Jadi logiknya, gitu kan. Jadi kita tergantung satu, tergantung datanya. Yang kemudian yang kedua adalah tergantung logik yang akan kita mainkan, gitu kan. Nah, kenapa kemudian kita lebih banyak ini untuk fungsi if atau fungsi lookup? VLOOKUP, HLOOKUP-nya. Oke, tergantung jumlah kebutuhan yang akan kita gunakan atau fungsi logiknya yang akan kita gunakan. Nah, secara default gitu ya, orang akan lebih sering itu menggunakan fungsi yang false ya atau nolnya. Kenapa? Karena kita sudah menguji logiknya yang benar dulu, gitu kan. Jadi contohnya kita refer ke fungsi if. Kalau hujan itu naik, seperti contoh kemarin ya, kalau hujan itu naik gokar, kalau tidak hujan itu naik gojek, gitu kan. Orang secara logik manusia itu akan lebih suka nangkep logik untuk yang benar dulu, gitu. Jadi kita ambil data yang benar dulu, logik yang benar dulu, baru kemudian diikuti dengan false-nya, gitu kan. Jadi agak sedikit kemudian pertanyaannya mana yang kapan ketika kita menggunakan false, kapan kita menggunakan true? Jawabannya adalah tergantung data yang dibutuhkan atau data yang tersedia juga. Kan? Nah, tapi memang mostly kita sering banget itu menggunakannya yang false kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Yudi. Oke, ya Mas Welcome, ada lagi? Jadi Arida ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan Kak terkait penggunaan rumus gabungan seperti tadi di tunjangan itu kan menggunakan VLOOKUP dengan if. Nah, sebenarnya menggunakan rumusnya itu if terlebih dahulu baru VLOOKUP atau VLOOKUP terlebih dahulu baru if, atau bisa digunakan keduanya.
Oke, sebenarnya tidak ada paten pedoman khusus ya mana yang kemudian kita dulukan, kecuali kalau kita ngomong fungsi dasar matematika antara plus sama minus dan perkalian dan pembagian pasti ada yang didulukan, yaitu adalah fungsi yang perkalian dan pembagian gitu ya, bukan didulukan tapi secara automatically dia akan menjalankan fungsinya itu terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah balik lagi ke kebutuhannya tadi, fungsi mana yang harusnya kita jalankan dulu, gitu ya? Yaitu adalah berdasarkan data yang tersedia dan kebutuhan data yang akan kita peroleh, gitu kan? Jadi contohnya tadi untuk yang tunjangan, tunjangan itu kalau menikah sekian, kalau belum menikah sekian, gitu ya. Nah, selanjutnya baru diikuti dengan fungsi itu tadi. Oh, kalau sudah menikah tapi golongannya ini, gitu ya, golongannya ini itu nanti berubah lagi. Jadi ada groupingnya dulu. Jadi grouping kalau secara logik yang paling benar itu adalah kita grouping pertama adalah menikah dan tidak menikah, gitu ya. Menikah dan tidak menikah berarti adalah fungsi if. Nah, setelah sudah ketahuan, oh menikah berapa, tidak menikah berapa, nah selanjutnya nge-refer data yang selanjutnya, yaitu adalah sesuai dengan golongan. Nah, makanya itu tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang kemudian salah atau benar selama logiknya itu dapat. Nah, tapi juga nanti jam terbang juga sih buat teman-teman ya. Ketika ada fungsi-fungsi gabungan seperti ini, kadang ada kalanya itu data hasil akhirnya berbeda. Ketika kita misalkan menjelaskan fungsi if dulu, kemudian diikuti VLOOKUP, terus fungsi lookup, kemudian atau dibalik lookup dulu, kemudian fungsi if atau sum if dan sebagainya, itu datanya kadang ada sedikit berbeda dari sisi hasilnya. Nah, pertanyaannya atau konklusinya adalah tidak ada yang benar-benar patokan resmi. Jadi semuanya itu based on logiknya yang akan kita cari, ketersediaan data dan data apa yang akan kita peroleh. Itu sih, semoga menjawab ya. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Kak, aku yang di tunjangan itu belum bisa-bisa. Gimana? Yang tunjangan itu masih NA terus, Kak. Pakai Oke. Mungkin boleh di-share. nggak bisa share screen. Cuma di HP. Aku ngerjain laptop. Kenapa, Kak? Suaranya hilang? Oke, sorry. Oke, karena menggunakan handphone tadi, jadi ada beberapa fungsi yang tidak kemudian berhasil terjalankan atau terproses dengan baik gitu. Berarti mendengar file lookup dalam kurung belum statusnya yang belum kan, berarti ya D4 titik koma ke golongan gaji pokok, golongan yang nikah dan belum nikah, terus ikut. Mohon maaf, misal saya juga nggak kebayang nih kalau misalkan dari handphone karena nggak bisa share konten. Mungkin gini, jadi coba nanti dibantu misal bisa kerjain di laptop atau di PC gitu ya. Kalau nanti masih kesusahan, silakan minta kontak saya ke Kak Fajar ya. Jadi nanti akan saya coba bantu. Ya. Iya. Oke, seperti itu ya, karena nggak bisa share konten juga. Iya. Oke, Kak. Makasih. Ya, oke, thank you. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Jadi ini akan saya gabungkan. Jadi mungkin materi selanjutnya. Oke, ini ada. Nah, kemudian kita harusnya kan fitur dasar ini ya, soft filter, data validation, dan conditional formatting. Nah, ini akan saya skip dulu, saya akan ke materi ketiga, karena biar lebih cepat aja, ya, lebih lengkap gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan
bahas Oke. Jadi harusnya kan kita materi kedua itu adalah short filter. Nah, kita akan lanjut ke data ini ya, formatting dulu ya. Date, currency, dan tabel short text. Saya mungkin akan langsung saja ke Excel ini. Oke. Sudah muncul dan yang Excel ini? Sudah, Kak. Yang Excel ya? Iya, sudah, Kak. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi kita akan ke formatting saja ya, formatting dulu ya. Nah, kita akan menuju ke formatting dulu. Nah, di sini ada beberapa data. Jadi ada data yang numerik ataupun data yang non numerik. Nah, kita akan belajar formatting dulu. Mungkin teman-teman saya yakin sudah banyak yang sudah paham dengan formatting. Jadi ketika kita ada data yang kemudian kaitannya dengan tanggal, itu kita bisa mengolah datanya itu sesuai dengan kebutuhan data kita. Misalkan tanggal masuk di sini ya, kita mau formatting tanggalnya, yaitu kita tinggal di sini format cell misal ya, kemudian klik kanan ya, klik kanan kemudian format cell. Nah, kemudian di sini juga akan sesuai formattingnya ya, jadi ada number atau date. Nah, kebetulan data kita date, maka kita bisa tentukan di sini kita mau menggunakan format apa. Di sini bisa Indonesian, in English dan sebagainya, regionalnya dan sebagainya. Kalender type-nya juga sesuai ya, itu bisa kita mainkan banget. Kita ambil contoh di sini juga ada pilihan ada hari dan sebagainya. Ini tinggal sesuai dengan kebutuhan data kita. Misalkan saya pilih ini, nah dia akan automatically akan sesuai dengan format yang saya gunakan. Formatnya seperti ini ya, tanggal hari / bulan / tahun. Dia selanjutnya kita hormati yaitu di 5 Januari 2024. Itu untuk yang tanggal misalkan. Nah, yang kedua adalah untuk currency. Kita juga bisa di sini kita mau tunjukin bahwa di sini kita currency-nya IDR atau kita mau munculkan rupiahnya atau ini dalam dolar dan sebagainya. Itu bisa banget kita bisa custom di sini ya, currency. Nah, currency di sini dia akan langsung sesuai automatically langsung ke Indonesian ya. Jadi di sini rupiah 18 juta, ada komanya. Nah, di sini kita juga kalau misalkan kita mau menghilangkan 2 koma di belakang itu bisa banget, misalnya kita bisa di sini kurangin kayak gini, atau bahkan kita mau nambah. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma, itu kita bisa banget kurangi, mainkan di sini kayak gitu ya. Itu adalah sesuai dengan jumlah kebutuhan datanya kayak gitu. Atau kita juga bisa cari di klik kanan tadi, terus format cell, kemudian di sini currency ya. Currency kita mau menggunakan apa nih? Sel IDR ini kan rupiah, kita bisa menggunakan IDR dan sebagainya. Di sini juga bisa muncul IDR mana IDR kayak gitu ya. Kita juga bisa ini tergantung kebutuhan data kita seperti apa ya. Oke, itu adalah kaitannya dengan number. Oke, kaitannya dengan formatting ya. Ada pertanyaan yang terkait formatting? Oke, kalau saya rasa cukup gampang ini untuk formatting. Selanjutnya kita akan mulai dengan materi selanjutnya, yaitu adalah short filter, data validation, dan conditional formatting kayak gitu ya. Oke, screen saya masih di Excel ya teman-teman ya.
Masih. Aman ya? Oke. Nah, kita akan mulai dengan sort data gitu ya. Jadi di sini ada data, nama customer dan lain-lain sampai offset. Kita akan melakukan sort terlebih dahulu gitu ya. Caranya misalkan kita mau sort by nama customer. Kita blok di sini semuanya ya. Kita bisa gunain di sini. Kita bisa digunain di sini adalah data ya. Kemudian di sini ada sort dan filter ya. Atau kita bisa menggunakan shortcutnya, yaitu di bar home, kemudian di sini ada sort and filter. Nah, tergantung mana yang kemudian lebih memudahkan teman-teman. Kita ambil contohnya di sort and filter, gitu ya. Kita mau sort dulu, kita custom sort. Di sini akan muncul beberapa nih contohnya ya. Kita sort by apa? By nama customer misalkan, customer. Sort one-nya by apa nih? Cell color, font color, dan lain sebagainya. Ya, misal kita masih sama seperti ini, cell value, kita value-nya yang akan kita sort. Nah, ordernya kita mau apa? A to Z, atau Z to E, atau kita bisa custom. Nah, biasanya kalau custom itu lebih ke tanggal ya, dan nama-nama hari kayak gitu. Nah, misal kita akan sort by A to Z-nya. Nah, itu kita tinggal A. Nah, ini sudah automatically gitu ya. Atau misalkan kita mau sort lagi custom. Selain nama customer, kita lanjut ke mungkin status karyawan. Itu bisa banget kita tambah. Di sini adalah kita bisa add level atau copy level. Kalau add level dia akan kosong ya. Tapi kalau copy level dia akan mengcopy yang sebelumnya. Ini kenapa ketika saya copy tadi dia akan sebentar. Nah, kita misalkan copy level itu akan sama nih. Jadi kita mengcopy yang sebelumnya di atasnya, gitu ya. Tapi kalau add level itu benar-benar blank. Nah, biasanya saya kayak gini aja, copy level. Kita sort yang kedua itu adalah jenis status karyawannya. Status karyawan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan A to Z atau apa? Kita ambil A to Z, kita klik misal. Kayak gitu. Jadi kontrak naming-nya dulu baru kontraknya. Ya, itu adalah sort. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan filter gampang banget di sini langsung tinggal filter, dia akan langsung automatically. Kita misal contoh kita mau filter apa? By nama Andi, dia akan muncul Andi aja. Atau apa? Kita bisa clear di sini. Atau by offset, kita mau filter yang 11 juta aja. Itu dia akan muncul aja kayak gini. Itu gampangannya. Nah, ketika filter itu udah masuk, kita lebih gampang untuk menggunakan sortnya. Misal kita mau sort dari yang terkecil ke yang besar. Nah, dimulai dari 11 juta nih. 11 juta sampai 20 juta. Oke. Oke, itu adalah kaitannya dengan penggunaan sort and filter. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke conditional formatting. Nah, di sini akan saya demokan beberapa ya kaitan conditional formatting. Jadi intinya conditional formatting itu juga untuk memvisualkan data. Jadi biasanya report itu kan kalau report jumlahnya banyak, itu yang paham secara detail itu adalah yang creatornya, gitu ya. Jadi yang paham itu adalah yang membuat reportnya. Tapi si pembaca report kadang butuh penjelasan lebih kayak gitu. Nah, misal contohnya ini maksudnya menunjukkan apa sih? Apa yang mau kita highlight di situ? Nah, kita akan mulai dari penggunaan conditional formatting. Jadi conditional formatting itu lebih memvisualkan data. Jadi lebih gampang dibaca. Yang pertama, kita akan belajar bareng-bareng yang namanya duplicate. Ya, kita akan mencari data-data yang duplicate dari beberapa data ini. Contoh, kita akan melakukan proses duplicate itu di kolom B, yaitu nama customer. Ya, caranya itu adalah kita blok data yang akan kita cari secara duplicate-nya. Oke. Setelah itu kita cari di sini ya, di sini ada conditional formatting ya. Kita klik yang panah ke bawah ini. Kita ambil contoh highlight cells dan rules. Nah, selanjutnya dia akan muncul, langsung kita pilih duplicate value-nya. Kita klik di sini duplicate value-nya. Dia akan muncul ya, di sini adalah
data yang unik ataupun data yang duplicate. Maksudnya apa? Kalau data duplicate itu adalah merefer data yang ada double. Misal Andi, Eko, Junet. Kalau data unik itu adalah kita mencari dari kumpulan data yang sama, kira-kira yang berbeda itu mana. Nah, contoh kita klik unik, itu akan muncul data yang tidak duplicate itu apa? Nama customer, Clara, Dewi, Gina, Esti, Iqbal. Itu adalah data unik. Jadi datanya cuma satu. Ya, kita contoh yang duplicate tadi, kita bisa value width-nya. Value width-nya itu kita bisa modifikasi. Mau merah kah, mau kuning kah, kayak gini, mau hijau kah, mau red di teksnya. Nah, ini teksnya jadi merah, atau red bordernya, atau kita bisa custom. Nah, itu bisa banget kita otak-atik di sini. Kita main numbernya, fontnya, bahkan fontnya pun juga kita bisa otak-atik, border, file, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang paling gampang, itu adalah red aja. Kita klik red di sini, lalu kita klik OK. Sorry, mungkin saya agak cepat karena waktunya cukup terbatas. Itu adalah contoh untuk duplicate. Oke ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kita akan main data conditional formatting untuk mencari atau menggunakan fungsi baik itu sama dengan, equal atau sama dengan ya, lebih besar, kurang dari, dan sebagainya. Kita ambil contoh dulu yang kurang penggunaan, yaitu greater dan rather than-nya. Jadi contohnya kayak gini ya. Kita ke kolom ke, kita mau menunjukkan omset. Nah, omset. Contohnya kita blok data omset, ya. Kemudian kita klik conditional formatting, dia akan muncul highlight cells nya. Kemudian kita pilih greater than atau lebih dari. Nah, kita klik di sini, dia akan muncul pop-up kayak gini. Nah, di sini adalah format cells yang akan kita angka yang mau kita refer. Jadi maksudnya di sini dia langsung automatically akan muncul ya. Sini 15.500.000. Nah, ini silakan teman-teman bisa otak-atik. Misal kita akan menandai bahwa yang di atas 15 juta ya. Yang di atas 15 juta kita klik di sini 15 juta, kita pilih di sini. Warnanya kita pilih mau yang hijau. Ya. Oke. Itu dia akan, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul angka yang lebih dari 15 juta, 15 juta, itu warnanya adalah yang hijau. Kayak gini ya. Jadi yang kurang dari atau sama dengan 15 juta, dia akan putih. Kayak gitu. Nah, itu adalah untuk yang lebih dari. Kita ambil contoh lain ya. Saya undo. Nah, selanjutnya kita coba blok kembali. Kemudian kita conditional formatting, kita highlight lagi, kita pilih yang less than atau kurang dari. Nah, kita biar konsisten, kita menggunakan data kurang dari. Nah, itu adalah 15 juta juga. Kita klik di sini 15 juta. Kita ambil warnanya itu adalah misal yellow. Oke. Nah, warna kuning itu adalah yang kurang dari 15 juta. Atau kita mau menggabungkan dua-duanya ya. Jadi contoh kita udah kasih highlight bahwa di bawah 15 juta itu warna kuning. Kalau di atas 15 juta itu nanti warnanya misal hijau. Nah, kita bisa tumpuk di sini ya. Nah, caranya itu adalah kita blok lagi. Kemudian kita conditional formatting, highlight cells rules, greater than. Nah, di sini harus konsisten nih. Kalau tadi kurang dari 15 juta, sekarang lebih besar dari 15 juta. Oke, nah kita pilih di sini itu adalah warna misal hijau. Itu kita oke. Nah, dia akan muncul bahwa yang hijau itu adalah lebih dari 15 juta, yang kuning itu adalah kurang dari 15 juta. Nah, ada satu nih yang nyempil, warnanya kenapa kok tetap warnanya menjadi putih, nggak berubah? Jawabannya itu adalah karena di sini adalah menggunakan fungsi kurang dari dan lebih dari. Jadi yang angka 15 itu tetap. Jadi nggak ada perubahan karena dia tidak masuk ke dalam dua fungsi tadi. Nah, kita misal contoh, kita mau ubah di sini menjadi 15,1 gitu ya. Dia langsung otomatis menjadi warna hijau. Kayak gitu.
Itu adalah contoh kita menggunakan conditional formatting untuk less dan greater. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi untuk equal, yaitu di kolom D. Ya, contohnya itu adalah seperti ini. Kita blok data di kolom D, kemudian conditional formatting, kemudian kita equal to cells. Nah, dia akan muncul di sini format cells yang kita equal to kan. Contoh, kita akan menunjukkan bahwa untuk karyawan tetap itu warnanya hijau, misalnya. Nah, kita bisa di sini adalah kita tulis di sini tetap. Nah, dia langsung otomatis langsung ada warnanya. Dan langsung kita pilih hijau dan kita klik OK. Seperti itu ya. Kita mungkin akan double, misalnya kita blok lagi. Nah, di sini kemudian equal to juga. Misal kita kontrak kita kasih warna kuning, misalnya, dia langsung otomatis kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya, Oke, kemudian kita lanjut ke data offering dulu. Ya, di kolom E kita akan menunjukkan date, bukan data, date offering. Nah, kita blok di sini, contohnya ya. Kita blok, kemudian kondisi formatting, kita cek di sini, yaitu data offering tadi, ya. Kita klik, dia akan muncul pop-up-nya seperti ini, yaitu yesterday dan lain sebagainya. Nah, kita mau tunjukin hari ini, misal hari ini, oh dia di 12.01 ini, kita mau menunjukinya di hijau gitu ya, atau tomorrow berarti tanggal 15, atau di yesterday ya, sampai gini. Nah, kita klik di sini bahwa ini menunjukkan hari yang yesterday. Nah, ketika kita ganti besok gitu kan, yesterday-nya itu akan ke tanggal 12. Jadi dia langsung automatically kayak gitu. Sesuai dengan date-nya yang tersetting di data teman-teman semua. Kayak gitu ya. Itu date offering, dan text date contents contohnya kita ambil di sini, kita blok lagi. Nah, kemudian kita highlight di sini ya, kita menggunakan text contents-nya tadi. Nah, contohnya apa? Kita ingin menunjukkan bahwa misalkan di sini Jakarta, atau kita bisa visualkan macam-macam ya. Misalkan yang berakhiran atau berawalan C, dia langsung automatically gitu kan, atau yang berakhiran NG, ya dia langsung automatically, atau yang berakhiran misalkan A, atau ini karena A mengandung semuanya ya, jadi dia akan ngerandom. Jadi contoh intinya adalah untuk text dan contents ini adalah kita mau memodifikasi menggunakan teks gitu ya. Jadi ketika kita mau ja aja, dia akan langsung automatically merefer ke Jakarta saja. Dan misalnya di sini yellow, gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk conditional formatting, kita akan menggunakan bars dan color scales. Contohnya kita blok di sini, kita conditional formatting, kita di data bars. Nah, ini bisa kita pilih yang warnanya sesuai ya, atau solid fill, gradient dan lain sebagainya, atau bisa kita more rules. Di sini kita bisa sesuai keinginan teman-teman ya. Kita ambil contoh aja yang cepat. Misal kayak gini, ini menunjukkan bahwa kayak grafik gitu loh, automatically. Jadi di sini 41 itu adalah angka yang paling tinggi. Jadi dia secara automatically garisnya paling tinggi. Nah, angka 3 itu yang paling rendah. Nah, kita coba di sini 3 kita ganti 15. Dia langsung automatically grafiknya bergerak. Kayak gitu. Ya, itu adalah contohnya. Nah, itu data bars, kita ambil contoh yang color scale. Contohnya kita ambil contoh di sini. Nah, ini dia akan gradient. Jadi contohnya misal ini ya, menunjukkan bahwa 41 itu angkanya paling gede, gitu kan, dimulai dari hijau dan paling warnanya paling
terakhir itu adalah merah. Ini jarang sih kita gunakan karena agak membingungkan. Jadi lebih sering kita menggunakan itu yang ini, data bars. Misalnya itu. Oke. Itu untuk conditional formatting. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke data validation? Stok terjual itu gimana? Data conditional and formatting. Terus Sorry, gimana? Stok terjual. ya data terjual, stok terjual, conditional formatting. Terus highlight cell rules, terus text context. Enggak. Jadi gini, langsung aja ya kita blok conditional formatting langsung di data bars. Ya enggak? Oke. Makasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya Kak mau tanya. Yap. Ya, saya Nada mau tanya di bagian omsetnya Kak. Itu sebelum yang Kakak jelaskan itu kan lebih besar atau lebih kecil ya Kak. Kalau misalnya pertanyaannya itu lebih besar sama dengan 15 juta, itu pakainya yang mana ya Kak? Oke. Terima kasih. Oke, saya jarang menggunakan yang sama dengan sih ya. Bisa kita menggunakan ini between. Ya, kita biasanya menggunakan range between. Jadi misalkan 11, datanya salah. 11 juta sampai dengan 15 juta. Nah, ini biasanya kita menggunakan data ini kayak gitu. Jadi penggunaan yang kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan itu kita menggunakan rumusnya yang between, ya. Karena memang tidak ada khusus untuk yang sama dengan untuk yang di conditional format. Kayak gitu Nada. Semoga menjawab. Ya, makasih Kak. Oke, kita lanjut ya ke data validation ya. Lanjut, kita klik ke data validation. Nah, data validation ini, kalau tadi conditional formatting itu lebih ke gimana kita memvisualkan report kita atau data kita. Selanjutnya kan, kalau data validation ini, peruntukannya itu lebih sering kayak gini. Jadi kita sebar yang namanya template, kemudian kita sebar ke rekan kerja kita atau teman kuliah kita, diminta untuk mengisi satu data atau satu kolom. Nah, contohnya, kita punya data adalah nama murid. Nah, instruksinya adalah kita share ke teman kita atau rekan kerja kita, tolong dong isi di kolom C jenis kelamin. Nah, ketika nanti datanya setelah selesai kirim balik ke saya, misal kayak gitu. Nah, karena tidak ada panduan yang jelas, maka data yang akan muncul itu contoh misal jenis kelamin, ada yang pria, ada yang laki-laki, gitu kan, ada yang cowok, ada yang cewek, wanita, perempuan, gitu kan. Padahal sebenarnya ini kita bisa aja menggunakan data ini, cuma ketika kita mau mengolah data ini itu akan agak kesusahan kayak gitu. Jadi intinya adalah data validasi ini adalah kita ingin mengarahkan untuk si pengisi data atau form itu mengikuti aturan yang sesuai dengan kita harapkan, misalnya kayak gini ya. Misalkan kita contoh di sini caranya itu saya kasih warna berbeda-beda. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa jenis kelamin itu hanya dua, yaitu pria dan wanita, gitu ya. Nah, caranya kan teman-teman di sini bikin satu bentuk tambahan dulu, misalkan tulis ya. Kita mau tulis di sini adalah pria, wanita, sampai gitu ya. Nah, kita balik ke sheet yang tadi, kita ingin mengeblok mengunci jenis kelamin itu hanya untuk pria dan wanita. Nah, kita contoh di sini, kita blok data yang kita inginkan untuk diisi. Oke, ya. Kemudian kita ke data. Ya. Nah, setelah ke data, kita bisa ke data validasi. Posisinya ada di data tools. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita pilih data validation. Oke.
Nah, dia akan muncul di sini apa namanya allow-nya yang diperbolehkan. Nah, kita pilih di sini itu adalah list. Misal kita mau list ya. Jadi di sini ada pilihannya banyak. Ada ID value, full number, decimal, list, date, time, text, atau custom. Saya akan mencontohkan dua saja di sini sementara, yaitu adalah untuk yang list dan full number. Gitu ya. Kita coba yang pertama list dulu. Oke, source-nya kita pilih di sini, source-nya. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan data yang harusnya kita butuhkan. Yaitu kita di drop list tadi, kita arahkan ke shift drop list. Kemudian kita blok dua data ini. Oke, setelah di blok kita lepas. Kemudian kita oke. Nah, dia akan langsung muncul tanda apa di sini ya. Jadi di sini itu adalah kita pilih di sini. Hanya ada pria dan wanita. Nah, misal kayak gini saya coba ya. Nah, ketika kita akan menulis di sini perempuan gitu ya, misal tetap bisa. Tapi ketika kita enter, dia akan muncul kayak gini. Nah, dia akan muncul pop-up kayak gini. Nah, kita juga bisa memainkan yang namanya pop-up-nya ini. Ini kan agak informatif banget ya, cuma tanda silang, terus this value doesn't match, misal kayak gitu. Kita ingin mengarahkan atau memberikan keterangan yang lebih detail, itu bisa banget caranya. Caranya bisa kita mulai dari awal tadi ya, seperti ini ya, data application. Nah, tadi kan kita pilih list ya, kemudian pilih source-nya, lanjut ke input message. Nah, kita klik di sini message-nya, atau biasanya lebih cepatnya itu di error alert-nya, peringatan error-nya. Kita klik di sini. Misal stylenya kita mau kasih apa? Peringatan tanda silang kayak gini, warning aja, atau information. Ini balik lagi terserah kebutuhan dan selera teman-teman. Kebutuhan datanya ya. Misalkan adalah information. Kita di sini title-nya jenis kelamin. Title-nya misal salah dulu. Misal ya. Error listening-nya adalah tolong pakai data sesuai list. Kita gampangannya kayak gini ya. Nah, kita tinggal oke. Oke. Nah, kita coba tes bareng-bareng ya. Kita mau isi di sini untuk pria, kita mau kasih di sini adalah child. Kita enter, dia langsung muncul. Nah, munculnya adalah di sini salah bro. Informasinya apa? Tolong dong pakai data sesuai list kayak gitu. Nah, itu kita langsung kan oke. Itu ya, kita pilih kayak gitu. Itu adalah contoh untuk yang jenis kelamin. Oke, untuk drop list ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, kita lanjut ke data yang selanjutnya, misal data whole number. Nah, di sini ada data nama murid, nomor siswa, dan skor. Nah, biasanya kita ingin kasih datanya itu apa namanya, whole number itu adalah angka bulat. Jadi tanpa ada koma misal kayak gitu ya. Nah, gampangannya di sini kita bisa blok. Kemudian kita bisa data validation. Ya, kita isi di sini kalau ini adalah whole number. Ya, kita bisa di sini adalah kita maksimumkan atau minimumnya. Jadi tentang isinya, tolong dong skornya jangan sampai ada yang minus atau misal apa. Jadi misal di sini minimumnya itu adalah 0, maksimalnya adalah 100. Saat itu, mas sebelumnya kita kasih error karena dulu, yaitu dalam misal warning. Jujur title-nya misal itu misal error message-nya adalah pakai angka pakai full number ya. Oke, kita coba tes. Nah, di sini kita mau isi 10, oh bisa. Oh, misalkan 10,1, dia akan muncul kayak gini. Oke, yang saya contoh misal, contoh lagi misal -1, dia akan muncul karena tadi kita bit-bitnya adalah dari 0 sampai dengan 100. Itu. Oke, itu adalah sekilas kaitannya dengan data validation.
Oke, mungkin ada pertanyaan dengan data validation? Aman ya. Selanjutnya kita mungkin lanjut ke studi kasus ya. Kita akan belajar bareng-bareng studi kasus yang ke-8. Silakan Kak Fajar atau Kak Angel bisa dibantu untuk Oke, teman-teman, ini breakout room-nya. waktunya tinggal sedikit, tinggal 15 menit, jadi liburnya dibikin 10 menit ya, untuk bahas studi kasus 8 dan studi kasus 9-nya buat PR. Oke, aman-aman. Oke, sudah. Oke, teman-teman sudah join ya. Ya, mungkin kita lanjut bahas sebentar aja. Sebentar diri. Silakan, mungkin dari kelompok mana? Dari sini, silakan mungkin. Nakama mungkin, kelompok nakama bisa share konten. Izin share screen Kak dari Fantastic Four. Oke, boleh. Silakan. Fantastic Four. Effendi. Ya, saya Mahfud, perwakilan dari Fantastic Four Kak. Oke, Izin silakan. share screen. Jadi untuk soal pertama, latihan shock. Ini bisa kita lakukan blok dulu. Lalu langsung kita jadi yang pertama kita pilih here. Lalu dari yang paling lama itu smallest to large. Lalu selanjutnya customer ID-nya dari A sampai Z.
Oke, mungkin sorry sedikit review lagi coba yang tadi coba Iya, Kak? yang tadi bisa lagi tadi untuk yang tanggal year tadi. Custom sort. Iya, Kak. Oke, nah selain itu kan kita juga bisa untuk yang ordernya tadi ya, itu kita bisa mainkan juga dari yang terlama ke yang terbaru, misalkan dari old ke news Oke. yang paling baru gitu ya. Itu aja sih. Jadi khawatirnya kalau smallest dan largest ini karena kan tadi nggak semuanya bisa, ada beberapa tipe laptop itu yang nggak ngebaca smallest dan large untuk yang tanggal kayak gitu. Itu sih salah satu. Oke, lanjut. Iya, Kak. Selanjutnya untuk filter. Ini kita filter untuk nama name, customer name. Ya, kita munculkan Brusina. Di sini untuk yang WS, karena sudah di filter WS itu langsung munculnya Brusina aja sih, Kak. Tapi kalau kita tunjukkan semua, memang kita sudah filter 3, Brusina, Ted Butterfield, sama BK. Untuk conditional formattingnya, untuk consumer sudah hijau, corporate biru, dan home office merah. Dan untuk hari, jika kurang dari 10, itu warnanya hijau. Jika lebih dari 10 sampai 19 hari, itu warnanya kuning. Lalu untuk yang 20 hari ke atas, itu sudah merah. Tuh ini. 20 hari ikut merah. Jadi ini pakai rumus apa tadi? Conditional formatting terus? Yang bisa greater than, less than, dan between. Kalau untuk yang segmen pakai equal. Oh ya. Good. Lalu yang terakhir data validation. Di sini saya buat simulasi aja pakai range between 1 sampai 49 untuk ngisinya. Lalu kita simulasi untuk data yang lebih dari 49, misalnya 100, sudah muncul informasi pengisian data harus berisi angka kurang dari 50. Mantap. Ya, Oke, thank you Fantastic Four dari output tadi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang susah nggak untuk yang studi kasus yang 8 ini? Gampang ya harusnya ya. Jadi tinggal ke visual data gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar paten harus menggunakan ini dan itu gitu kan. Tinggal sesuai kebutuhan dan selera kita masing-masing. Oke, berarti untuk yang studi kasus 9 jadinya buat PR ya, Kak Reza, Kak Fajar sama Kak Angel. Iya, betul, Kak. Iya, betul, Kak. Oke. Oh iya, sebelum saya kembalikan ke Kak Fajar dan Kak Angel, kemarin sepertinya saya ada satu utang ya. Kemarin ada pertanyaan dari siapa ya? Waktu kita bahas if, itu kalau nggak salah ada pertanyaan. Ingat nggak, Kak Fajar? Kalau aku sendiri aku kurang ingat ya, mungkin dari teman-teman ada yang lalu gimana? Jadi langsung saja ya saya share dan sebentar aja, paling 1 menit 2 menit. Jadi kemarin kan ada pertanyaan gitu ya, karena bahasanya harusnya sesuai dengan yang pertemuan kedua ya. Kemarin kan kita bahas sum if yang di pertama. Nah pertanyaannya itu saya lupa dari siapa itu. Nah itu adalah kita kasih simulasi gitu kan kemarin. Kalau kita menghitung jumlah penjualan semua makanan yang berakhiran ES, ya. Nah itu fungsinya adalah menggunakan petik kemudian bintang kemudian ES gitu. Nah kemarin kalau nggak salah pertanyaannya itu adalah kalau di depan, kalau yang kita cari itu adalah misal huruf depannya itu caranya seperti apa? Nah seperti caranya gampang banget.
Contoh misal di sini kita udah musik ES untuk akhiran ES ya. Kita bisa kalau kita mau mengambil yang depan, misalnya adalah huruf dengan awalan C, itu kita langsung aja ES-nya kita bisa hapus di sini ya. Nah, kita taruh C di depan, jadi C dulu baru tanda bintang kayak gini. Dia akan 9.700. Kita cek. Yang ada makanan hurufnya C itu adalah celery dan carrots. Ya, kita cek di sini jumlahnya berapa? 5.500 dan 4.200. Ketika jumlahnya di sini adalah sumnya, ya teman-teman bisa lihat di sini adalah 9.700, sama hasilnya kayak gitu. Itu sih ya, itu PR kemarin ya, yang gantung. Oke, kurang semoga menjawab yang pertanyaan pertama kemarin. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Fajar dan Kak Angel. Thank you everyone. Baik, terima kasih Kak Yudi atas penjelasan malam ini. Penjelasan malam ini juga kebanyakan praktek, jadi mungkin lebih mudah dipahami ya teman-teman. Harapnya nanti juga waktu kerja ini bakalan dipakai banget. Oke, terima kasih Kak Yudi, selamat malam. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam. Thank you, selamat malam semua. Terima kasih Kak Yudi. Asli ya.